Hai, assalamualaikum dulur-dulurku semua. Terima kasih buat yang sudah mampir di channel YouTubeku. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Lanjut, ini adalah hari kedua kita di Bali guys. Jadi kali ini kita mau jalan-jalan, sekalian kita check out dan akan cari penginapan yang baru. Nah, rencana kita itu mau cari villa yang dekatnya di Pantai Kuta. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, nanti aku sekalian akan berikan reviewnya di part 3. Biar gak kepanjangan guys nanti videonya itu. Dan yang mendengarkan atau menyaksikan video ini tuh biar tidak bosan juga gitu ya. Untuk informasi yang pertama, semalam itu kita menginap di Oyo yang berada di kota Denpasarnya. Untuk harga Oyonya sendiri itu sebesar 150.000 per kamar. Karena kita pesan 2 kamar, jadi totalnya 300.000 ya guys. Oke, lanjut. Oh ya guys, tadi itu kita check out sekitar pukul, ya Tuhan. Punya teman gini amat. Oke, lanjut ya. Tadi itu kita check out sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk tujuan pertama kita yaitu ke Pantai Pandawa. Untuk ke Pantai Pandawanya kita mau melewati tol Bali Mandara. Dan untuk harga tiket tolnya, bukan tiket ya guys, pokoknya untuk masuk tolnya itu kita cukup bayar dengan under 20.000. Untuk harga pastinya itu aku lupa guys. Nanti buat kalian yang tahu harganya berapa, nanti bisa share di kolom komentar ya guys. Oke, kita lanjut ya. Sedikit informasi tentang jalan tol Bali Mandara. Jadi tol ini itu membentang sepanjang 12,7 km yang menghubungkan antara kota Denpasar dengan Kabupaten Badung. Oh ya, pada saat perjalanan melewati tol Bali Mandara ini, kita itu disajikan dengan pemandangan yang sangat amat indah. Dan cuaca pada saat itu juga terbilang cukup cerah. Dari tol itu kita juga bisa melihat ini guys, patung GWK. Jadi GWK itu kepanjangan dari Garuda Wisnu Kencana. Itu letaknya ada di daerah Uluwatu. Konon katanya patung GWK ini merupakan patung atau monumen tertinggi yang ada di Bali guys. Jadi tingginya itu sekitar 121 meter dari atas permukaan laut dan mempunyai lebar sekitar 64 meter. Jadi patung ini itu merupakan patung tertinggi ketiga di dunia. Bayangkan guys, di dunia. Oh ya guys, untuk waktu tempuh dari tempat penginapan yang pertama tadi sampai ke Pantai Pandawa itu berkisar antara 45 sampai 1 jam. Dan karena kita di jalan itu sambil muter-muter ya guys, kita itu juga cari ATM, terus isi bensin, terus mampir ke Indomaret juga. Jadi waktunya itu agak molor sekitar 1 jaman lah. Jadi begini guys, kenapa kita memilih tujuan pertama kita itu Pantai Pandawa? Karena kita itu memilih tempat atau tujuan wisata yang paling jauh dari penginapan kita yang pertama. Dan dari tempat wisata itu kita langsung ke arah utara yang lebih dekat dengan penginapan kita yang kedua guys. Jadi begitu filosofinya, bukan filosofi sih ceritanya gitu ya guys. Oh ya, BTW ini kita sudah mau memasuki pintu keluar tol Bali Mandara ya guys. Jadi di depan itu ada 2 simpangan, kanan dan juga kiri. Untuk kalian yang mau ke arah Pantai Pandawa, kalian jangan lupa ambil jalur kiri yang menuju ke
Nusa Dua. Jangan lupa ya guys. Jadi nanti kalau kalian lupa itu putar jauhnya. Maksud saya putar baliknya itu jauh guys. Dan ini kita sudah sampai di depan Pantai Pandawa. Di sini kita sudah bisa melihat lautan lepas dengan yang disuguhkan dengan batuan yang sangat etik ya menurutku, karena di sini tuh kita bisa juga melihat monumen dari Pandowo Limo beserta pengikutnya dan juga ibunya. Dan kalau kalian tahu siapa saja itu Pandowo Limo, nanti kalian juga bisa jawab di kolom komentar guys. Lanjut ya, kita mau memberikan informasi yang kedua, yaitu harga tiket masuk Pantai Pandawa. Kira-kira berapa ya harga tiket masuknya? Bentar, harga tiket masuknya sendiri itu sebesar Rp10.000 per kepala, dan itu belum termasuk parkirnya guys. Untuk parkirnya sendiri itu sebesar Rp5.000. Dan begini guys, ini adalah kondisi Pantai Pandawa pada saat pandemi bulan Mei yang lalu. Jadi itu terbilang cukup sepi, karena biasanya kalau saya kesini itu sangat ramai. Untuk parkirannya saja itu sangat penuh. Dan kalau kita mau foto yang di tulisan yang ada di atas itu susah guys, karena emang ramai, padat pengunjung. Jadi guys, dengan kondisi dan situasi yang seperti ini, kita itu dapat melihat dari sisi positif dan negatifnya, atau kita bisa melihat dari sisi kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya yaitu kita bisa lebih menikmati liburan dengan sajian keindahan Pantai Pandawa yang menawan ini guys. Kekurangannya adalah, jadi masyarakat Bali itu penghasilan terbesar mereka itu bergantung pada hasil dari pariwisata guys. Jadi kalau semisal pada masa yang seperti ini, dengan masa pandemi yang membuat tempat pariwisata ini sepi, maka penghasilan mereka juga akan berkurang. Dan mari kita doakan bersama-sama, semoga pandemi ini cepat berlalu dan negara kita tercinta bisa terbebas dari yang namanya COVID-19. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita akan berlanjut wisata virtual. Oke, ini ya guys, bisa kalian lihat kanan, kiri. Kalau kanan itu ada duduk-dudukan yang biasanya bukan duduk-dudukan ya. Apa itu ya? Pokoknya tempat santai, tempat berjemurnya para turis mancanegara. Itu lagi sepi banget. Biasanya kalau di sini tuh full, sampai gak ada tempat seperti itu yang longgar. Selalu ada yang menduduki. Kalau di sebelah kiri itu ada seperti kantin, dan itu juga banyak yang tutup guys. Hanya sekitar 5 kios yang buka. Itu juga jualannya cuman minuman sama oleh-oleh ini cendera mata kecil-kecilan gitu. Sangat terlihat jelas di depan mata kita semua bahwa Pantai Pandawa itu memang menyajikan pantai dengan kebersihan air, dan juga pasirnya itu bisa dikatakan sangat bersih.
Kalau aku disuruh memberi nilai dari angka 1 sampai 10, aku beri nilai 9. Jadi guys, di Pantai Pandawa ini kita juga bisa menyewa perahu kano. Perahu kano ini bisa dinaiki 2 sampai 3 orang dengan harga sewanya yaitu sebesar 50.000 per jam. Ya, teman kita terjatuh guys. Dan gini guys, ternyata aku juga baru tahu bahwa bermain kano itu tidak semudah apa yang kalian lihat. Karena ini tuh emang susah guys. Kalau kita lihat mah kayak mudah banget gitu, tinggal dayung-dayung. Tapi nyatanya ya enggak.
Jadi di Padang-Padang ini kita bisa menemukan lumayan banyak sih bulenya. Apa mereka pada kesini semua ya? Di sini juga ada orang yang jualan selendang Bali, selendang khas Bali. Terus ini apa itu namanya, gelang. Karena kita tidak mau berlama-lamaan lagi, kita juga akan mau menyemplungi, kita mau bermain air juga nih di Padang-Padang. Jadi kalau kita itu gak afdol kalau tidak bermain air, gitu ya guys. Itu prinsipnya kita. FYI nih guys, di pantai Padang-Padang ini itu banyak monyetnya, banyak anjingnya, dan itu tuh liar banget. Jadi kalau kalian yang ke pantai Padang-Padang bawa barang bawaan itu perlu dijaga hati-hati, karena nanti bisa saja itu monyetnya itu ngambil barang-barang kita guys. Karena ini sebelumnya kita tadi itu sudah udah diganggu sama si monyetnya. Padahal kita juga gak ganggu. Mereka yang turun dari atas pohon terus tiba-tiba ngeroyok sesuatu apa yang kita pegang saat itu. Ya kan kita takut guys, kita kan bukan sobat otan ya yang mampu ini jadi pawangnya monyet. Kita lanjut ya. Jadi di sini itu sangat hot sekali udaranya. Memang benar-benar terik, matahari ada di atas kepala. Ini tuh sekitar pukul berapa ya? Sekitar pukul 12-an sih. Karena Padang-Padang ini letaknya itu tidak jauh dari Pantai Pandawa guys. Dan ini kan nih anak tangganya nih, kita mau balik ke atas karena kamar mandinya itu ada di atas. Jadi kalau kita setelah bermain air di pantai, jadi kita bisa mandi atau berbilas diri di atas ini guys, di pintu keluar. Nih kan, yang gendut-gendut tertinggal termasuk saya. Dan kalian tahu gak guys, ini tuh sangat mengejutkan bagi saya juga nih ya. Kalau parkir di Padang-Padang ini tuh sangat-sangat terjangkau. Kenapa? Karena pada umumnya di tempat pariwisata itu kalau kita parkir kelas mobil itu berkisar antara 3.000 sampai 5.000 rupiah. Tapi di Padang-Padang ini kita cukup mengeluarkan uang sebesar 2.000 rupiah. Itu untuk parkir mobil guys. Kalau untuk parkir sepeda motor itu cukup dengan 1.000 rupiah. Dan ini itu info valid karena aku langsung tanya ke penjaga parkirnya. Kalau menurut saya pribadi, dengan sajian pemandangan dan harga tiket yang segitu tuh cukup worth it. Itu kalau menurutku guys. Dari Pantai Padang-Padang kita melanjutkan perjalanan lagi ke tempat wisata yang ketiga. Mana ya ini ya? Jadi tempat wisata yang ketiga ini yaitu Tanah Lot. Kebetulan banget di Tanah Lot ini lagi surut guys. Jadi kita bisa melihat batu-batu karang yang tidak terkena air laut. Dan ini tuh kita sampai di sini sekitar pukul 3:30 WITA ya. Kita di sini tidak lama-lama guys, karena kita juga mau check-in ke penginapan yang kedua. Buat kalian yang kepo di mana kita akan menginap dan berapa harga penginapan kita serta fasilitas apa saja yang akan kita dapatkan, tunggu part 3 kita ya guys. Buat dulur-dulurku yang baru bergabung, terima kasih dan jangan lupa berikan like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.